yakin panjenengan sudah mengerti, tetapi di sini prinsipnya dari mahasiswa itu melakukan interaksi dengan pasien dengan menjelaskan apa yang diketahui untuk kesehatan ibu hamil, ngoten nggih. Nanti waktunya kurang lebih sekitar 5-10 menit. Mulai ya, Mbak? Mulai ya. Wis mulai ya, Mang. Saya hitung. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Anissa. Saya mahasiswi dari Prodi D3 Keperawatan Trenggalek. Pada hari ini saya akan melakukan penyuluhan tentang pencegahan anemia pada ibu hamil. Untuk penyuluhan kali ini membutuhkan waktu kurang lebih 5-10 menit. Untuk penyuluhannya cukup di sini saja. Saya akan menyampaikan beberapa informasi, kemudian ada sesi tanya jawab apabila ada yang ingin dipertanyakan, kemudian saya akan menyampaikan kesimpulan. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah paham? Ya. Baik. Sebelum saya mulai, saya akan bertanya tentang sedikit apa itu tentang anemia. Yang Ibu ketahui tentang anemia apa? Anemia kurang darah ya, Pak. Kurang darah. Selain itu, yang diketahui tentang anemia, pencegahannya yang diketahui apa? Makanan yang mengandung zat besi, Ya, terus minum tambah darah. ya betul. Baik, nah Ibu sudah sedikit mengetahui, dan nanti saya akan menjelaskan berbagai informasi. Yang pertama yaitu pengertiannya, penyebabnya apa, tanda gejalanya apa saja, nilai normalnya itu berapa, kemudian dampak pada janin dan bayi ketika sudah lahir itu apa saja, dan kemudian mengapa kita harus mencegah anemia, seperti itu. Nah, ini bisa diambil atau dilihat dulu dan bisa disimak penjelasan saya. Jadi Ibu ini tergolong seorang dengan resiko, masih resiko ya, masih resiko. Mengapa masih resiko? Karena beberapa bulan Ibu memeriksakan kehamilan, mulai dari trimester pertama sampai trimester kedua, Ibu itu HB-nya tetap pada standar, tetap stabil dengan 11,5, padahal usia kandungannya Ibu semakin bertambah. Nah, Ibu tergolong resiko karena HB-nya belum mengalami kenaikan, seperti itu. Nah, resiko anemia perlu diketahui karena anemia itu merupakan kondisi ibu dengan kadar HB di bawah 11 gram pada trimester 1 atau kadar kurang dari 10,5 gram pada trimester 3. Dan apabila itu terjadi dapat mengganggu kesehatan ibu maupun janin yang ada di dalam kandungan. Seperti itu. Kemudian untuk penyebabnya seperti yang dijelaskan Ibu tadi, yaitu kekurangan zat besi, dan pencegahannya dengan mengonsumsi makanan atau suplemen yang menambah zat besi. Kemudian perlu kita ketahui untuk tanda gejalanya. Untuk tanda gejala itu cepat lelah dan merasa lemah. Pada ibu hamil ketika melakukan aktivitas tidak sama dengan yang dulu. Misal sebelum hamil atau mungkin belum terdeteksi hamil, masih kuat untuk melakukan beberapa aktivitas, sedangkan pada saat mengandung mungkin melakukan aktivitas ini gampang mudah merasa lelah, kemudian merasa capek dan lemas, seperti itu. Kemudian kulit tampak pucat. Mengapa? Karena dalam HB fungsinya yaitu untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh, dan apabila kekurangan otomatis ketika tubuh memompa darah dan mengedarkan oksigen itu kurang, sehingga sirkulasi darah itu tidak stabil, sehingga dalam permukaan kulit pun akan tampak pucat karena terdapat sirkulasi darah yang tidak normal. Kemudian denyut jantung tidak teratur. Denyut jantung tidak teratur biasanya sering terjadi pada ibu yang memiliki tensi rendah ataupun yang tinggi. Kemudian nyeri dada dan kadang-kadang pusing berkunang-kunang. Biasanya bisa diketahui ketika ibu duduk, kemudian berdiri itu kadang ada pusing.
Ya. Kemudian konjungtiva anemis. Konjungtiva anemis bisa dilihat sendiri pada ininya, namanya konjungtiva. Apabila sedikit putih atau agak kekuningan seperti itu namanya pucat atau anemis. Bisa disadari, oh iya saya tadi kurang minum, misal saya tadi belum mengkonsumsi tablet tambah darah, saya tadi belum mengkonsumsi yang makanan yang mengandung zat besi, misal ikan atau apa seperti itu. Kemudian tangan dan kaki terasa dingin dan diikuti kram, biasanya seperti itu. Kemudian HB yang di bawah normal. Kemudian apa sih bahaya jika ibu mengalami anemia? Nah, bahayanya yaitu bisa mengalami persalinan prematur. Dalam arti ketika bayi lahir itu bayinya memiliki gangguan, misalnya amit-amit ya Bu, yang sering saya jumpai bayi prematur itu biasanya tidak berfungsi dengan baik jantungnya, biasanya kan langsung ditangani, dikasih di inkubator seperti itu, atau tidak bisa langsung dibuang seperti bayi umumnya. Kemudian dapat mengalami kematian atau janin keguguran seperti itu, dan itu sangat rentan terjadi ketika ibu hamil tidak memeriksakan kandungannya secara rutin pada trimester 1 sampai 3. Itu sangat rentan terjadi. Kemudian untuk mencegahnya ya seperti ibu rutin memeriksakan kandungan dan juga HB. Kemudian bahayanya lagi janin lahir dengan BBLR atau berat bayi lahir rendah. Dikatakan BBLR apabila janin lahir dengan berat badan di bawah 2.500 gram atau 2,5 kilo. Kemudian bahayanya lagi perkembangan otak janin terganggu. Hal itu bisa terjadi juga ketika ibu menderita anemia dan tidak segera ditangani. Anaknya ketika tumbuh dewasa juga akan mengalami keterlambatan pikiran. Kemudian perdarahan setelah persalinan. Kemudian preeklamsi atau mual muntah. Biasanya terjadi pada awal bulan atau trimester pertama, yaitu antara usia 1 sampai 3 bulan. Kemudian juga bisa infeksi pada janin. Nah, kemudian kita sangat penting untuk mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil. Baik itu bisa dicegah oleh keluarga maupun ibu hamilnya sendiri. Peran keluarga sangat penting kepada ibu hamil, yaitu mendukung supaya ibu hamil itu tetap rutin, rajin mengkonsumsi sumber yang ada zat besinya, dan juga untuk rutin mengontrol periksa kehamilannya. Kemudian perlu kita ketahui selama hamil jantung ibu itu akan bekerja 2 kali lebih keras untuk memberikan nutrisi pada janin, karena dalam ibu hamil itu kan dia menghidupi satu manusia ya, satu calon manusia yang hidup di kandungannya. Jadi volume darah ibu itu juga akan meningkat sebanyak 30 sampai 50% yang akan menyumbang kenaikan berat badan saat hamil. Jadi ketika ibu itu mengandung ya, jantungnya ibu itu akan 2 kali lebih keras memompa dan menyalurkan nutrisi kepada janin. Jadi otomatis sel darah merah atau anemia itu sangat terpacu dengan kurangnya zat besi pada ibu hamil. Selanjutnya bagaimana cara mencegah? Ya, seperti yang ibu katakan tadi, mengkonsumsi tablet zat besi dan juga mengkonsumsi makanan bernutrisi itu sangat betul sekali. Yang pertama, langkah yang paling utama harus kita lakukan yaitu memeriksakan kehamilan secara rutin, terutama pada ibu ini karena jarak kehamilan ibu dengan anak yang sebelumnya kan jauh. Nah, itu sangat resiko tinggi. Nah, apabila kita memeriksakan secara rutin sejak sebelum hamil, selama hamil, sampai menjelang persalinan, maka kondisi anemia, kondisi lainnya, misal memiliki riwayat penyakit lambung atau apapun, bisa dideteksi dan diatasi segera. Kemudian cara mencegah yang kedua dengan mengkonsumsi tablet tambah darah atau zat besi seperti itu. Nah, saat mengkonsumsi diusahakan menghindari minum teh secara bersama-sama karena dapat menghambat penyerapan zat besi. Karena seseorang saat ini kan
persepsinya berbeda-beda. Ketika minum obat supaya tidak pahit atau tidak amis, mengkonsumsi dengan susu, dengan teh, dengan minum-minuman yang berasa, sebenarnya itu tidak dianjurkan karena akan berefek pada kandungan obat ya. Kemudian konsumsi makanan bernutrisi. Mungkin ibu sudah lebih tahu, sudah pandai mengoperasikan gadget, makanan apa saja yang sangat baik dan yang buruk yang tidak boleh dimakan pada ibu hamil. Mungkin ibu bisa melakukannya sendiri. Di sini disampaikan bahwa ada makanan seperti daging merah, ikan, kacang-kacangan, sayur hijau, telur, buah-buahan. Kemudian konsumsi buah yang mengandung vitamin C sangat diperlukan untuk mencegah anemia karena saat hamil itu vitamin C itu membantu penyerapan zat besi yang ada di dalam tubuh, seperti itu. Sebelum saya mengakhiri, ibu mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau seperti itu mungkin saya akan bertanya sedikit saja. Mungkin apabila ibu mengalami beberapa tanda gejala seperti kram, seperti pusing berkunang-kunang, langkah yang ibu lakukan apa? Minum tambah darah enggak, sama periksa. Okay. Untuk makan makanan yang sudah ibu lakukan selama ini untuk meningkatkan zat besi yang ada di dalam tubuh apa saja yang sesuai dengan patokan untuk mencegah anemia? Daun singkong Ya. Terus ya ikan laut, telur Ya, itu ya. Kemudian saya sampaikan kesimpulan ya. Untuk ibu yang menderita resiko anemia sangat harus menjaga kestabilan HB karena untuk penunjang yang dikatakan ibu itu mengalami resiko anemia yaitu diketahui dengan HB. Karena belum tentu seorang yang mengalami pusing itu karena HB-nya rendah, belum tentu. Biasanya karena faktor tidur atau apapun itu. Kemudian ingin saya sampaikan, apabila ibu memeriksakan HB, kemudian HB-nya rendah, segera konsul ke dokter, ke bidan, kemudian melakukan perawatan secara mandiri, makan makanan yang sehat, minum tablet tambah darah yang rutin, seperti itu. Kemudian untuk pencegahannya dengan melakukan makan makanan yang bergizi, dan untuk mengenali tanda gejala, ibu bisa merasakan pada ibu sendiri apabila ada pusing, kemudian lemah, letih, lesu, seperti itu, ibu harus mencegahnya, harus bisa mencegah sendiri dengan penanganan yang sudah saya sampaikan tadi. Seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, meskipun mungkin yang saya sampaikan ini ibu sudah mengetahui di berbagai informasi dari puskesmas atau Bu Bidan ya. Semoga dapat menambah informasi dan juga dapat ibu terapkan di kehidupan sehari-hari. Semoga janinnya sehat selalu sampai usia yang sampai taksiran persalinan yang sudah ditentukan. Kemudian ibu juga bayinya lahir dengan selamat dan ibu juga selamat sehat. Kemudian semoga momongannya sehat seperti apa yang diharapkan keluarga. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun salah tingkah saya di sini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun